Tapi jangan salah ya. Tiap orang tuh punya sisi gelapnya masing-masing. Betul. Aku tuh dulu pernah, ini sharing aja ya. Boleh Mas. Bagaimana aku menemukan lurung kamulian tadi? Ya. Aku tuh dulu pernah mengalami pelecehan seksual ya. Wah, oke. Gangsal, sekawan, 3 kali setunggal, tutup lawangi. Close the door. Ben kaya ngene dadi komputer. Enggak mau kalah. Oke. Oke, saudara sedaya, para kadang kaneman, teman-teman semuanya, saudaraku terkasih, kembali disapa dengan saya Stefanus Bagas, biasa dipanggil Kleci Cabai Rawit, dalam acara kita yang sungguh luar biasa, channel kita yang sungguh luar biasa, Lurung Kamulian. Oke. Sip. Janji. Pada episode kali ini kita mendatangkan bintang tamu, seorang anak muda, remaja, tidak tua, ya, enom Mas, yang sungguh luar biasa, aktif di gereja, kemudian kegiatannya juga dilihat karena senang hobinya itu ngepit, ya, senang sepedaan, berarti jiwa raganya kuat karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang raga. Jiwa yang Lucu loh wijane, guyu toh. Jiwa yang sehat. Yes. Pada episode kali ini bintang tamu kita namanya Antonius Bimo Bodi Dharma, gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya lagi kita akan kenalan lebih dalam. Monggo Mas Bodi silakan memperkenalkan dirinya sendiri. Tapi sebelum itu minum dulu. Kuwi dhewe kuwi. Oke. Halo guys. Asik. Perkenalkan, nama saya Antonius Bimo Bodi Dharma. Itu teman-teman bisa manggil Bimo atau Dharma. Bodi saja. Anton, Bodi aja. Nius, Bodi aja. Bodi aja. Oke, jadi nama panggilannya Bodi. Jadi saya saat ini masih di masa-masa pengangguran ya. Asik. Pengangguran. Nak. Saya Mas, tapi saat durunge didelenge ra apa-apa. Oh ya, Yang gocek wetang. pengangguran kan aku habis ini lulus SMA. Jadi Jalur Covid ya? ya itu bisa juga. Ya, jalur Covid. Jadi habis 3 tahun saya sekolah nih di SMA Kolese de Brito dan udah lulus tahun ini dan masuk kuliah Masuk kuliah di mana, Mas? di UPN Veteran Yogyakarta. Oke, jurusannya, fakultasnya, tepuk tangan sih, apa-apa, boleh. Fakultasnya di Fakultas Teknik Geologi. Geologi. Ya, Geologi itu mempelajari apa kira-kira? tentang batu-batuan kalau nggak salah. Oh, kuli toh. Asik. Yo, Lho, lah piye toh? Ayo bet. Anu tukang ijeng. Titik watu. Ya jo. Ora, maksudnya lebih ke apa-apa? Batuan bumi seperti itu. Oke. Kayak gitu. Ya, terus secara lebih dalam lagi mungkin hobi kayak tadi kan Oh, ngepit iya. itu dan segala macam. Ya, saya suka ngepit ya, guys ya. Maksudnya ki anak muda zaman sekarang kan lho. Anak muda zaman sekarang gak sekolah di De Brito, terus konco-koncone nggo motor, bahkan mungkin ana sing nggo mobil dan segala macam, milih ngepit iki piye to, Mas? Nek kenapa saya suka ngepit? Itu kan pertanyaan. Nah, itu emang dari kecil saya sepertinya tuh teracuni oleh bapak saya. Loh, bapak jenengan Syanida no yo. Buatan. Jadi bapak saya tuh pertama dari keluarga saya itu ya. Heeh. Jadi yang punya sepeda, yang mengenalkan sepeda kepada saya itu ayah saya. Nah, dari itu kan diajak, ayo ngepit le. Neng di tebing Breksi. Wah. Langsung ke sana pertama kali. Ya enggak, maksudnya Oh. pernah ada suatu kegiatan kayak gitu. Yuk Breksi. Nah, dari sana aku menyukai sepeda. Jadi bagaimana saya mengenal rasa capeknya, rasa lelahnya, rasa ngelaknya. Nah, pernah juga mengalami pengalaman yang enggak mengenakan, misal botol minum jatuh, orangnya juga ikut jatuh. Nah, Oke. Katut ya. Mm. Oke, gini sederek sedaya teman-teman semuanya, berarti
maksudnya ini luar biasa, dari awal perkenalannya Mas Bodi aja sudah bisa diarahkan kepada lurung kamulyan, karena menjelaskan bagaimana suatu proses. Lurung kamulyan kan jalan menuju ke kemuliaan gitu ya. Nah, ini tadi dalam ngepit dan segala macam itu kan ada prosesnya, ada suka, ada dukanya dan segala macam. Nah, ini berhubung Mas Bodi ini adalah juga masih OMK atau remaja, kita akan sedikit membahas tentang masa-masa remaja Mas Bodi, yang juga Mas Bodi ini aktif di gereja. Nanti kita akan membahas lebih dalam tentang lurung kamulyan yang dialami oleh Mas Bodi. Nah, sebelum ke sana Mas Bodi, sejak kapan toh Mas Bodi mulai aktif di gereja itu sejak kapan? Nah, tentunya pertanyaan itu kan terdengar mudah ya. Ya emang mudah. Oke. Itu saya mengenal gereja itu dari keluarga saya sendiri. Katanya ada istilah keluarga adalah gereja terkecil, betul? Betul. Nah, itu. Yeah. Nah, itu dulu setiap malam tuh keluarga saya itu mengadakan doa bersama. Seperti kayak papa doa, mama doa. Nah, itu kayak melingkar gitu. Nah, tiap anggota keluarga itu berdoa bareng-bareng. Tapi seiring berjalan waktu tuh kayaknya kebiasaan baik itu mulai merosot. Nggak tahu itu penyebabnya. Jadi emang aku tahu itu kebiasaan baik, tapi kok lama-lama merosot. Hilang gitu ya, lama-lama hilang. Nah, itu dari aku kecil kayak gitu. Nah, untuk spesifiknya saya mengenal apa itu paguyuban, apa itu gereja itu dari aku mengikuti apa jenenge? Sekolah minggu, PIA, pendampingan iman anak. Nah, iya. Dari sana tuh saya udah mendapatkan penghasilan ya. Kok bisa? Dari PIA, ampuh iki. Maksudnya piye, Mas? Masuk. Jadi tiap Natal dan Paskah. Oke. Udah ketebak. Iya. Jadi ujung pasti ya. Ujung ya. ya. Okay. Jadi ada kegiatan mubeng itu muter ke keluarga-keluarga dan mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah, tahun baru. Nah, dari sana tiap keluarga itu memberikan angpau lah itu. Money. Nah, bingkisan duit gitu juga ya. Duit. Nah, oke. Dari sana aku suka, jadi wah, nek tiap tahun kayak gini, wah bisa kaya. Ya. Nah, kan seneng tau nek dapat uang itu. Nah, terus habis dari PIA, aku masuk ke PIR. Nah, PIR juga yang saya rasakan itu awalnya baik, ada retret, ada main-main ke sana sendiri. Jadi ada kegiatan gitu, ada. Tapi lama-kelamaan kayak entah ada masalah apa gitu, jadi hilang juga. Ada kayak gitu. Itu jadi yang menurun gitulah. Hilang juga menurun itu untuk semuanya atau Mas Bodi sendiri? Maksudnya jadi Mas Bodi pribadi terus jadi ramelu dan segala macam, atau memang kegiatannya yang hilang? Dari kegiatannya yang hilang. Oke. Jadi kayaknya jadi pernya itu jadi mati suri lah intinya. Gitu. Vakum ya. Vakum. Bukan cleaner tapi ya. Vakum cleaner gue resik. Iya. Nah, habis dari PIR, pendampingan iman remaja, saya karena itu umurnya masih udah PIR enggak, tapi OMK juga belum. Jadi nanggung. Jadi masuk ke OMK dan paling kecil. Ya. Nah, itu wah ya. Tetap rasa-rasanya kok aku junior sendiri, tapi aku enggak menutup diriku untuk bergabung. Tetap ikut. Iya. Nah, lama-kelamaan itu kan di wilayah. Oh, awalnya di wilayah dulu? Iya. Oke. Terus, nah, ini untuk bidang kerohanian, saya tahu apa itu misdinar itu sejak bertugas di kapel. Berarti dari mulai aktif dari PIR itu ke OMK wilayah, terus lebih lagi tingkatannya menjadi misdinar di kapel gitu ya. Oke. Nah, kebetulan juga jadi rumahku ini rumahku. Nah, depannya tuh kapel Caket. Oh. Berarti kan piye tadi nempel? Ya enggak, tetap jadi rumah jalan baru kapel. Oke. Nah, kan dulu setiap minggu kan mesti ono gereja toh. Iya, setiap minggu ono gereja, Mas. Saiki ono gereja. Setiap minggu tuh ada misa. Oh, ada misa. Dulu sebelum pandemi. Nah, masuk yang depan kapel ini kok enggak malah ramangkat. Nah, itu tetap berarti istilahnya aku mau enggak mau
harus mau kan. Gelem ra gelem kudu gelem. Ya, Ya, harus oke, mau oke. ke gitu. Nah, itu mengenal apa itu misdinar. Nah, Mm. setelah 2016 saya baru dilantik jadi misdinar di paroki. Oh, berarti memang awalnya tuh semua dari OMK tadi wilayah, kemudian untuk misdinar juga di wilayah dulu berarti ya. Mm, Terus lanjut ke paroki. Nah, terus habis dari misdinar Putra Altar, Mm. ibaratnya ini tuh kayak portal baru untuk memasuki dunia baru. Gerbang baru Gerbang, gitu ya. ya. Oke. Kalau bisa tak lanjutin dulu ya. Oke, oke. Kalem ya Mas, sambil Jadi, minum enggak apa-apa loh nah, anu. Kenapa saya bisa bilang masuk misdinar itu jadi portal atau gerbang baru? Nah, dari misdinar itu aku mengenal yang namanya komsos, Oke. terus lektor. Mm-mm. Nah, terus OMK di Gamping. Oh, Nah, lingkupnya lebih luas jadinya ya. Lingkupnya lebih luas. Mm-mm. Terus saat ini saya bertugas sebagai lektor, terus pengurus misdinar. Pengurus misdinar. Iya, seperti itu. Berarti- Dan OMK. Iya. Oh, berarti akhirnya lingkupnya menjadi lebih luas itu di paroki itu menjadi anggota OMK juga, pengurus misdinar, pengurus ya bukan Iya. anggota ya, bukan Iya. sekedar anggota, pengurus sama lektor juga. Iya, lektor. Oke, luar biasa. Nah, Mas Bodi, saya kira itu kan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik. luar biasa sekali. Terbukti aktif gitu ya dari Iya. mulai kecil PIA, PIR, OMK berkelanjutan meskipun awalnya dari lingkup wilayah dulu yang akhirnya ke paroki. Nah, tapi dalam prosesnya itu apakah pernah mengalami sesuatu sing sik lah aku males banget arep mangkat apa segala macam. Wah, engko sik lah. Akhirnya terus jadi melempem. Semangatnya jadi padam gitu. Oh, pernah. Minum sik. Oh ya. Ora apa-apa. Masa kayak kelam gitu ya. Mungkin gini, maksudnya lebih ke apa ya? Tadinya aku aktif gitu, terus aku males sih lah arep mangkat dulu lah neng bener. pertemuan OMK ya ora mangkat, terus misalnya tugas misdinar ayo mbok yang lain dulu misalnya dijadwalkan wah ganteni sik gitu dan segala macam mungkin pernah atau merasakan hal itu atau hanya kepikiran saja wis mungkin. Nah, aku mengalami masa-masa kayak gitu tuh pas malah di lingkungan di wilayah. Oh, Jadi pas kan hampir selalu di kapel itu kalau bulan Maria, bulan Rosario itu ada kegiatan. Kegiatannya Rosario gitu di kapel. Nah, aku pernah suatu saat tuh untuk memenuhi tugas komuni pertama. Kan suruh tanda tangan. Betul. Tanda tangan banyak gitu. Nah, salah satunya mengikuti Rosario itu. Nah, kok jelek ya? Membosankan Iya, gitu ya. bener. Gini, Soalnya gini. Gini ya. Ini posisi pas aku SMP. SMP atau SD lupa gitu. Terus yang lainnya tuh sepuh-sepuh, simbah-simbah, Simbah-simbah. nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Kakek-kakek. Nah, dan membacakan mendoakan itu alon-alon. Sembah bekti Kawula Dei Maria kekasih. Nah, kan mosok ya ora ngantuk tuh, mustahil. Mustahil. Nah, Sebagai anak muda sing energinya masih membara gitu ya menghadapi seperti itu ya ngantuk pasti wajar. biasanya Mbak Lilin terus digeser-geser. Paling geser ya alon banget gitu. Heeh. Terus Nah, tuh. Jadi aku mengalami kayak gitu. Jadi aku kok jadi lebih senang di gereja ya. Jadi mengurangi kegiatan-kegiatan bersama orang tua di lingkungan dan wilayah. Jadi kayak wah ini bukan aku banget gitu loh. Enggak gue banget gitu ya. Iya. Ada tentang masalah doa-doa kayak gitu. Oh, berarti artinya tetap aktif, cuman yang menjadi tidak aktif atau mungkin vakumnya itu di lingkungan dan wilayah, tetapi tetap aktifnya di paroki gitu. Nah, ini masih luar biasa. Ya, itu untuk pribadi saya sendiri ya. Oke. Nah, Mas Bodi, kalau melihat situasi seperti itu tadi, saya yakin menurut saya juga pun ketika anak muda ditanya atau mungkin disuruh untuk kegiatan Rosario dan segala macam, mungkin sembayangan berayat, doa dan segala macam,
bel gedes nek terus do langsung iya oke ikut Bener. ya toh Yes. pasti akan ada penolakan dengan 1001 alasan. Cah nom saya kan gampang banget golek alasan kan pinter banget. Nah, Mas Bodi melihat itu di era zaman sekarang ini melihat seperti itu kira-kira apa? Maksudnya mungkin ada pesan atau apa untuk teman-teman OMK gitu. Mungkin alasan yang melatar belakangi kenapa kok OMK tuh enggak yang terdaftar itu kan banyak banget. Betul. Bisa dilihat itu apa catatannya. Iya, betul. Tapi kok yang aktif yang yang ikut komunitas paguyuban itu kok itu aja. Itu aja. Malah bisa dihitung dengan jari. Ya. Nah, itu mungkin gereja itu belum menjadi rumah kedua bagi mereka. Oke. Istilah rumah ini kayak kerasan. Bagaimana zona nyaman. Belum menemukan itu gitu ya. Mungkin kalau ditanya, aku ini neng gereja mau ngiso apa toh kayak aku cuma OMK yang nggak ikut apa-apa. Jadi belum menemukan dirinya sendiri gitu loh. Oke. Ini menarik Mas Bodi. Kalau saya boleh sharing sedikit. Gimana? Ini pernah saya alami juga. Gini mungkin kalau orang yang belum tahu ya, saya ini dari kecil itu berada di lingkungan keluarga yang bisa dibilang memiliki privilege, maksudnya bisa dibilang sebagai tokoh masyarakat lah. Bapak Simbah itu sebagai tokoh masyarakat, apalagi di Katolik gitu ya. Tapi ketika remaja, ketika seumuran Mas Bodi mungkin dari selepas SMA, khususnya ketika masa-masa ya umur 16 sampai 18 masih gitu mencari jati diri. Betul. Itu saya benar-benar pet mati total, ora melu apa-apa. Pet maksudnya kegiatan pun enggak. Nah, kadang ada kalimat seperti piye to we anake bapak saya namanya Agus ya. Agus Kendang. Ya. Piye to we anake Pak Agus kok ora aktif. Terus piye to we putune Mbah Gun ora aktif dan segala macam. Saya sampai ada di titik yang Pak Agus iso apa to? Mbah Gun iso apa to? Sing aktif ya wis mereka iki lho, iya aku dhewe. Diriku sendiri. Iki aku dhewe gitu. Nah, mungkin Mas Bodi apakah pernah merasakan yang seperti itu? Karena seperti yang saya tahu ketika sudah riset tadi di belakang ya, Mas Bodi ini juga anak putra dari Pak Iwan, cucunya Mbah Tejo yang juga memiliki privilege seperti itu. Iya benar. Apakah pernah merasakan hal itu? Pernah. Jadi nggak jauh-jauh aja ya. Jadi aku dianggap seperti kayak wah istilahnya bos kecil gitu dari kecil ya. Nah, oke. jadi seakan-akan tuh hidupku tuh baik-baik saja. Ya. Terlihat baik-baik saja. Jadi, ya. Jadi bagaimana aku tampil keluar di Komsos, di Misdinar kayak gitu, di Lektor itu mungkin wah iki bocah suci, apik, rajin ke gereja. Pasti dianggap wah dulu pun juga baik-baik saja, tapi jangan salah ya, tiap orang tuh punya sisi gelapnya masing-masing. Betul. Aku tuh dulu pernah, ini sharing aja ya. Boleh Mas. Bagaimana aku menemukan lurung kamulian tadi? Ya. Aku tuh dulu pernah mengalami pelecehan seksual ya. Wah, oke. Ini banyak orang yang nggak tahu. Bahkan orang tua saya pun belum tahu. Keluarga saya belum tahu. Tapi ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Membuka nggak apa-apa ya. Nggak apa. Kita fair-fairan aja ya. Nggak Ini apa. supaya bisa menjadi sharing untuk teman-teman juga nanti mungkin di luar sana gitu ya. Jadi pas kecil itu, ya saya main bola dengan tetangga-tetangga. Nah di sana mengalami pengalaman yang tidak mengenakan seperti itu. Nah dari sana juga saya mengenal apa yang namanya pornografi. Oke, dari yang awalnya kena porno aksi atau pelecehan seksual itu tadi, seksual harassment ya. Terus mengenal yang namanya pornografi itu visual. Itu kalau nggak salah pas usia saya SD kelas 2 atau 3 jadi. Oh, masih jadi, kecil ya? Tapi enggak. Jadi memorinya tuh keinget terus gitu loh. Terkadang kayak muter balik. Wah, aku pernah kayak gini tuh. Ya. Itu pun
aku juga mengenal itu siapa orangnya dan sampai sekarang masih ada gitu orangnya. Oke. Nah, dari sana wah kok kalau saya melihat kembali ke masa lalu saya yang seperti itu, wah, saya yo emang kayak gitu orangnya dan sampai sekarang dari pengalaman itu nggak mustahil kalau remaja ini mengenal yang namanya apa pornografi dan kalau istilahnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan itu. Jadi mungkin orang-orang di sekitar sini pun juga memandang aku kayak gitu. Wah ternyata body kayak gini tuh. Aku pun juga tahu kalau aku tuh nggak sesempurna apa yang kalian bayangkan. Anggapan orang-orang iya. Tadi. Wah, aku nangis ya mas. Rapopo Mas ono tisu. Nggak masalah. Yang penting ini bisa jadi apa ya istilahnya bukan ini kita bukan untuk menjelek-jelekan atau ngece, membuka aib dan segala macam, buka wadi bukan. Cuman siapa tahu di luar sana banyak orang-orang yang tidak percaya diri karena itu. Banyak orang-orang yang terus akhirnya ngedown mentalnya dan segala macam karena itu. Nah, mungkin ini sisinya di situ kita melihat dari sudut pandang itu. Ya, aku juga percaya kalian juga. Mungkin ono tisu, Mas. Aku juga percaya kalian juga memiliki yang nonton ini termasuk termasuk Mas Bagas juga aku percaya punya masa kelam gitu kan. Ada. Nah, bagaimana kita keluar dari itu? Ya kalau dibilang susah ya sangat susah seperti itu. Kayak jadi kayak kecanduan, kayak habit ya, kebiasaan yang seharusnya tidak dilakukan. Betul. Nah, ya lurung kemuliaan saya malah di situ, Mas. Akhirnya menemukan dari pengalaman itu, terus menemukan lurung kemuliaannya. Jadi kayak misal ngaku dosa tuh, Romo saya kayak gini kayak ini, tapi kok malah melakukan lagi dan anjuk gue ngopo ngaku dosane kayak gitu. Nah, tapi semenjak perlahan-lahan aku juga menyadari bahwa kayak gitu tuh nggak baik, kayak gitu tuh nggak perlu diteruskan seperti itu. Nah, jadi jangan anggap saya suci ya teman-teman. Oke, kita hargai teman-teman. Iya. Kok saya jadi ikut tertarik untuk apa ya Mas Bodi, untuk menceritakan juga sharing pengalaman juga karena begini, saya meyakini bahwa orang yang berani membuka dirinya itu atau orang yang berani berdamai dengan dirinya itu adalah orang yang luar biasa. Kalau boleh cerita Mas Bodi sedikit, saya itu dari dulu, dari SD sampai SMK, saya SMK ya bukan SMA. Dari SD sampai SMK kelas 1 atau kelas 2 semester 1. Ini mungkin keluarga saya pun belum tahu. Saya dari SD sampai SMK kelas 2 semester 1 itu korban bully. Oh. Jadi ketoke kaya ngene kancane akeh itu saya korban bully. Saya duwe kanca ketika duwe duit. Di kanca ketika duwe duit. Heeh. Kalau saya punya uang, koncoku nyerak kabeh. Nek ra ndedit ora dikancani. Oh. Gitu. Nek kalau zaman SMK nek ndir koncone teko, nek ra ndir kok ra kanca. Oh, kayak gitu. Saya begitu, korban bully dan segala macam sampai akhirnya di SMK kelas 2 semester 2 saya masuk yang namanya geng sekolah. Atau di Mas Bodi pasti tahu ya tentang kayak gitu-gitu geng-geng sekolah-sekolah SMA, bahkan SMP pun sudah ada ya. Saya masuk geng sekolah sampai setiap Sabtu, kalau kan saya SMK, Sabtu itu kan artinya adalah praktek. Jadi praktek karena SMK toh ada prakteknya. Jadi waktunya agak senggang. Nah, Sabtu itu tidak ada yang namanya lepas dari alkohol sama gelut. Oh, jadi kayak
jadi rutinitas gitu ya. Setiap Sabtu pasti begitu. Dulu bolos ngombe gelut, bolos ngombe gelut. Bahkan sampai di titik terendah mungkin bisa disebut kenakalan dan apa ya, mungkin teman-teman bisa melihat ini bisa menyimpulkan sendiri sesuai persepsinya teman-teman. Ini bisa diartikan sebagai kenakalan atau apa. Segala kenakalan, segala apa namanya istilahnya kalau disebut pembeling, dablek dan segala macam, saya pernah apapun mau takon apa. Ngombe, cewek, iya, kecuali narkoba. Nilai saya belum masuk ke sana. Nah, di situ saya ini kan sedikit sharing tadi pancing sedikit ya. Enggak apa-apa. Akhirnya ini malah koyo jenengan sing mewawancarai saya. Tapi ra apa-apa. Ini untuk sharing untuk teman-teman ya. Akhirnya saya menemukan lurung kamulyannya adalah ketika ya namanya remaja kan pacaran ya Mas ya. Pacaran itu kebablasan. Padahal jane memang sengaja dibablas ya. Ya karena namanya anak-anak muda tau pengen mencoba dan segala macam. Coba hal-hal. Titik terendah saya adalah satu pagi ketika bangun tidur saya melihat bapak saya dipapah, dirangkul gandeng sama mama itu nangis. Nangis, duduk di depan saya, kemudian tangannya nempok pundak. Kalimatnya saya masih ingat. Le, masa depanmu, keluargamu, adik-adikmu, koyo nang pundakmu. Gitu. Keren. Saya waktu itu masih pakai rosario. Rosario ku dijebuk ditarik. Iki lho, kowe iki duwe iki. Ning ngopo kok kamu seperti itu gitu kan. Nah, di situ saya merasa nek pengen misuh, gitulah. Pengen misuh terus pengen emosi gitu ya. Iya, di titik itu sebagai titik terendah akhirnya saya kan tadi saya bilang bahwa saya mati dalam kegiatan dan segala macam. Akhirnya lektor saya mulai aktif lagi. OMK saya mulai aktif lagi. Cuman ketika masuk kuliah ada beberapa part yang terulang. Ada beberapa part yang terulang. Yang saya memutuskan juga aku ra iso nek ngene iki terus sih. Akhirnya satu malam masuk kamarnya bapak tak gugah. Pak, aku arep ngaku dosa. Aku ngene tangisan kabeh. Akhirnya di situ menjadi wis aku arep ndono meneh, ora arep balik ke hal-hal itu lagi. Dulu saya punya pacar. Tapi pretelane oke, Mas. Pretelan. Maksudnya ketika jenengan buka WhatsApp kuwi kaya kos-kosan putri. Tadi ada listnya. Betul. Arep digawe misalnya ngejak ketemuan ngono nganggo gawe ke grup ngono langsung oke aku gitu loh. Nah, tapi nek sekarang karena dari situ ya saiki fokus siji tok. Bener gitu. Nah, mungkin lurung kamulyannya di situ. Jadi mungkin untuk teman-teman yang memiliki pengalaman, memiliki sesuatu yang apa namanya dianggap itu sebagai apa ya, sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang kelam kayak yang diceritakan Mas Bodi atau saya sedikit sharing tadi, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tuhanmu, Tuhan kita, Gusti Ingkang Maha Gondrong, Gusti Yesus itu tidak memandang dari situ. Lebih baik terlambat untuk berubah daripada tidak sama sekali. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, kita balik lagi Mas Bodi ke inti pembicaraan tentang lurung kamulyan tadi sudah dibahas ya. Sudah dijelaskan panjang kali lebar. Nah, ini saya mau menanyakan yang selalu saya tanyakan sih sebenarnya kalau ketika ketemu dengan remaja atau dengan OMK. Apa itu? Menurut Mas Bodi, kalau melihat anak-anak remaja khususnya OMK yang seumuran toh, otomatis pasti ya. Yang pasti kalau seumuran kan enak melihat karakternya seperti apa dan segala macam kan enak toh. Nah, menurut Mas Bodi seharusnya OMK atau remaja itu seperti apa toh? Harusnya sebagai orang Katolik, remaja Katolik itu seharusnya seperti apa? Nah, kalau membicarakan tentang remaja dan ada Katoliknya, betul. Tentunya
ia hidup di keluarga Katolik atau di lingkungan Katolik lah. Oke. Nah, tentunya dari sana banyak nilai-nilai kekatolikan yang seharusnya ia dapatkan. Nah, itu balik lagi ke remajanya. Apakah dari apa yang dia terima, apa yang nilai-nilai yang dia terima, ia jalankan atau tidak? Misalnya kayak gini, seperti yang diceritakan Mas Bagas tadi. Mas Bagas kan hidup di keluarga Katolik. Betul. Dan itu pas remaja kan. Nah, dan dari sana ia istilahnya mengalami titik balik. Idealnya seperti ini, Mas Bagas idealnya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, artinya setiap orang beda-beda gitu ya Mas ya. Oke, beda. Jadi balik lagi ke bagaimana remaja Katolik seharusnya itu tetap menjalankan nilai-nilai kekatolikan itu di dalam hidupnya seperti itu. Oke. Nah, ini untuk sebelum kita tutup ada satu kalimat. Ini gini, karena kita kan tadi sudah membicarakan bagaimana lurung kamuliannya Mas Bodi dan saya sedikit sharing juga tadi ya. Ada proses tentunya di situ. Iya, benar. Nah, seperti yang sudah pernah saya tanyakan juga ketika selalu saya tanyakan ketika bertemu dengan OMK tuh gini, kalau ada kalimat ikuti alurnya dan nikmati prosesnya. Itu piye Mas Bodi untuk menanggapi itu gimana? Nah, ikuti alurnya dan nikmati prosesnya. Betul. Nah, pertama satu dulu. Ikuti alurnya. Nah, untuk mengikuti alur tentunya kita itu tuh istilah dalam game ya. Itu tuh kita masuk dulu ke jalan sebelum itu kita mau atau enggak dulu. Nah, untuk mengikuti alur itu ya, masuk ke alur itu ya. Mau atau enggak dulu ya emang tergantung konteks dulu. Nah, yang tentunya kita harus kalau itu kegiatannya baik, kita harus mau dulu untuk mengikuti alurnya dan menikmati prosesnya. Dan tentunya kalau sudah mau itu kan akan menjalani yang namanya proses. Nah, proses ini memang ada yang enak, ada yang enggak enak, betul, benar. Betul. Nah, kalau enak ya gas saja. Tapi yang enggak enak ini. Nah, itu. Nah, misal aku tadi ya, aku sempat mengalami kayak gitu tentang yang aku ceritain bagaimana aku mendapatkan perlakuan tidak baik, terus dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Betul. Nah, tentunya saya jadikan itu sebagai istilahnya pengalaman yang bukan menggurui ya, tapi saya jadikan sebagai guru. Nah, istilahnya gitu. Betul. Nah, kayak gitu. Yang artinya pengalaman itu tadi benar, itu sesuatu yang jelek, itu sesuatu yang bisa dikatakan pengalaman buruk. Tapi bukan dijadikan terus sebagai menyesali dalam arti terus jadi ngelukro aku terus dan tetap stuck di situ aja, menyesal terus, terpuruk terus, berlarut-larut gitu. Bukan seperti itu ya maksudnya. Ya, kan? Justru dijadikan dongkrak gitu. Mendongkrak untuk menerobos batasan-batasan. Betul. Nah, karena kan kita nggak tahu jalan hidup kita sampai kapan gitu juga. Ya. Masa ya benar yang tadi yang dikatakan Mas Bagas, kita punya masa lalu yang kelam dan kita kan juga tentunya kita memiliki masa depan yang cerah juga. Oke, begitu teman-teman, begitu sederek sedaya bincang-bincang kita di episode kali ini bersama dengan Mas Bimo Bodi. Sebelum ditutup, saya pernah membaca ada satu cuplikan di Twitter dan Instagram bahwa hari kemarin itu biarlah menjadi sejarah, biarlah menjadi pembelajaran. Hari ini kita lakukan sebaik mungkin, lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok biarlah jadi misteri. Kita nggak usah menebak-nebak, lakukan apa yang ada di depan mata. Gitu. Terima kasih untuk Mas Bodi, terima kasih untuk semuanya. Pamit, berkah dalam. Selanjutnya di podcast Lurung Kamulian. Mas Diki. Selamat malam, Mas. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Kok suarane Petruk? Lah niki wayange Petruk. Oh. Mbak Petruk. Pripun, Mas?
pripun kabare Lurah Karangkadembel pripun? Wah, kabare nggih sae. Isih Kula sing ndablek. mboten sae. Wah, kok jenengan malah mboten saya Lah kula grogi niki. Estu nembe niki ten ngarep kamera niku. Dalang kok grogi. Lah mboten grogi pripun ta? Ngono biasanya disuting cengele. Nembe pisan iki disuting ten ngarep ngoten niku. Sakniki jenengan madhep mriko mawon. Wah, ngoten niki. Nah. Wah, neng ini luar biasa loh, teman-teman. Krunya dari Lurung Kamulyan ini luar biasa, bisa menghadirkan Mas Diki di sini. Kemudian maksudnya saya yang di sini ini ono rakitang cilik gulungane. Nggih, Mas niki Diki ada. sami. Lah kae kan kae pojokan ngono kae ya ono kae. Wah. Itu tuh. Niku. Satu. Nah, aku iki. Patungnya iki lho Mas maksudnya. Oh, Patungnya iki lho. Nah, apa ada telu kagupala kabeh. Oke, Mas Diki. nggih. Bahasa Indonesia aja ya. Oh ya, Bahasa enggak apa-apa. Indonesia supaya Iya. semua yang mau melihat kan kalau misalnya ada yang nggak paham bahasa Jawa gitu Oke, kan. ya. Begini, saya